Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Eh, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Iya. Ya, bagi ahwati fillah yang mau bertanya langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat. Nanti akan kita sampaikan kepada Ustadznya. Silakan, ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz atau melalui chat? Ya, mungkin belum ada Ustadz, tapi ini ada pertanyaan minggu kemarin Ustadz yang belum sempat ditanyakan. Saya bacakan ya Ustadz. Ya, Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah bid'ah hukum bila membaca Al-Fatihah sebelum tilawah? Kirim Al-Fatihah ke orang tua yang sudah wafat. Karena kemarin ada syekh yang bilang Al-Fatihah hanya dibaca dalam sholat dan untuk ruqyah atau obat dengan ditiup dalam air putih. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Ya, kalau pendapat saya tidak bid'ah selama dia berkeyakinan itu hanyalah ya bagi dia sekedar sebuah pemanasan tilawah ya, yang tentu tidak sia-sia di sisi Allah ya, sah-sah aja ya. Yang bisa jadi bid'ah kalau dia berkeyakinan wah kamu bacaan Quranmu nggak sah nih, nggak sempurna nih, tadi kamu nggak baca Al-Fatihah. Ya, ya, memang ini wallahu alam istihad kiai-kiai di Jawa ya. Kiai di Jawa itu khususnya santri-santri kalau setoran itu sebelum membaca setorannya memang tidak cukup ta'awud tapi memang Al-Fatihah. Ya, ya, ya namanya baca Quran bagaimana bisa disebut bid'ah, yang penting penyikapannya aja benar. Penyikapannya istilahnya apa? Bara'atul dhimmah. Ya. Yang mau silahkan, yang nggak mau silahkan. Jangan sampai yang nggak mau dibully, ya kamu ini bacanya nggak afdol, kamu ini nggak mengikuti kebiasaan kiai. Padahal cuma cuma ijtihadi. Ya, ya, ya. Dan hal-hal yang sifatnya bacaan sebagai istihadi itu boleh dalam hadis-hadis dijelaskan seperti itu. Seorang sahabat ya, kalau jadi imam selalu baca baca Al-Ikhlas dulu, baru baca suratnya. Atau baca surat lalu baca Al-Ikhlas. Dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah nggak apa-apa. Kamu kenapa baca gitu? Ya, ya saya sangat senang sama surat Al-Ikhlas ini ya. Ya udah, nanti kamu akan dimasukkan oleh Allah ke surga karena cintamu kepada surat Al-Ikhlas. Istihadi dalam tilawah-tilawah Al-Quran itu ya seharusnya ya, tidak sampai mengarah kepada keyakinan sesat ya, kalau bid'ah itu berarti sesat ya. Tapi hanyalah boleh aja. Yang lain punya awalnya baca Al-Fatihah dulu. Yang lain enggak, saya kepinginnya setiap baca Al-Quran saya mau baca misalnya surat apa surat Nuh dulu misalnya, ya boleh aja ya. Kenapa? Ya saya senang ya mengenang sejarah Nabi Nuh dalam kesabarannya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka dan seterusnya. Ya. Bagaimana menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal? Ya. Ya ini masalah khilaf. Ya. Imam Ahmad mengatakan, Ahmad bin Hambal ini mengatakan sampai ya, ya, insya Allah sampai pahalanya. Kenapa? Karena ya orang lain sampai mau membacakan Al-Quran termasuk Al-Fatihah itu ya, pasti ada peran dari mayit itu sehingga orang itu mau baca.
Oleh karena itu penting juga apa, tidak terlalu fokus ya, tidak terlalu fokus ya. Udahlah yang penting udah saya bacain Al-Fatihah ya. Padahal masalah itu khilaf ya. Jadi fokuslah kepada yang sudah pasti-pastilah ya. Apa yang pasti ya? Mendoakan ampunan, terutama kalau itu ya orang tuamu, adikmu, kakakmu. Ya Allah ampunilah si fulan-fulan. Ya, itu jauh lebih lebih muttafaq alaih, nggak ada yang sampai yang nggak ada perbedaan nggak dikerjain, yang berbedaan malah dikenceng-kencengin. Ya, kalau yang namanya perbedaan, mau memilih yakin nggak nyampe boleh, mau memilih yakin nggak nyampe boleh, boleh aja lah perbedaan. Tapi yang nggak berbeda ini seharusnya dikencengin, apa mendoakan, apa bersodakoh untuknya. Ya. Saya bersodakoh untuk kedua orang tua saya ini ya. Tapi yang melakukan sodakoh anaknya, apalagi ya, menjaga kesolehan anak itu sendiri. Orang tua kita sudah meninggal, ya, kesolehan kita jadi rajin tilawah, jadi rajin qiyam, jadi semakin solehah, itu sangat bermanfaat buat orang tua kita. Orang tua kita akan menikmati semua kesolehan. Kenapa? Karena kita bisa soleh itu tidak terlepas dari peran ya, langsung atau tidak langsung dari orang tua kita. Ya. Seharusnya itu yang dikencengin ya. Al-Fatihah ya boleh. Yang mau milih membacanya insya Allah dan yakin ya insya Allah. Yang enggak yakin ya boleh juga. Allah a'lam. Ya, ini ada lagi pertanyaan Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah haram bila seorang laki-laki sholat dengan menggunakan celana yang menutupi mata kaki? Syukron atas pencerahannya. Ya, kita menghargai ya saudara-saudara kita yang begitu strength, yang begitu ketat dalam ya. Karena hadisnya katakan matahtal matahtal apa al-ka'bain finnar katanya. Celana yang di bawah mata kaki di neraka gitu ya. Ya, hargai aja ya. Tapi dia nggak boleh memaksakan orang. Semua orang sebut neraka, neraka, neraka. Kenapa? Sarungnya di mata kaki. Ya. Untuk dia itu bagus ya. Tapi dia nggak bisa memaksakan itu untuk orang lain. Ya. Apalagi orang lainnya itu orang yang masih baru mengenal Islam. Ya. 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 Sampai di Solo itu ada ya, ya baru kenal, orang tuanya baru kenal Islam ya. Oh, anaknya belajar yang bab begitu ya. Bapaknya langsung di neraka-nerakain. Ayah itu bisa masuk neraka, kata ayahnya. Ya. Tuhanmu tuh kok kejam banget ya, masa gini aja masuk neraka. Ya. Jadi berdampak tanfir ya, jadinya berdampak ya. Orang yang tadinya simpati jadi nggak simpati. Ya. Siapapun boleh ya punya keyakinan-keyakinan yang sifatnya ihtiyat, kewaspadaan. Cuma memaksakan orang itu yang tidak boleh dan tidak pantas. Ya. Sehingga ya, kita pakai hadis Abu Bakar. Ya. Ketika Abu Bakar jubahnya di bawah mata kaki, maka Rasulullah, kamu nggak termasuk orang yang memakainya karena sombong. Karena itu kalau di Saudi disebut sebagai sarangnya, ya, sarangnya katakan ajaran-ajaran yang seperti itu, ya, ya
Imam Masjidil Haram, Jamaah Masjidil Haram nggak ada yang gitu-gitu, normal-normal aja. Adapun dia mau begitu ya nggak apa-apa sih. Kemudian menuduh-nuduh orang, menjas-jas orang, wah kamu minahalinar, kenapa? Karena jubahmu atau celanamu di bawah mata kaki itu. Nah, yang sudah dipastikan bisa neraka kalau semangatnya adalah kesombongan. Nggak ada niat apa-apa, ya memang bentuk celananya begitu, ya insya Allah nggak termasuk kesombongan. Allah. Ya, masih bisa Ustadz? Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya satu lagi. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz terkait sholat sebelum subuh. Tadi yang boleh dilakukan setelah sholat subuh. Apa bisa diberlakukan untuk sholat sunnah lain? Misal terlambat sunnah sebelum asar. Jazakillah Ustadz. Jazakallah Ustadz. Wallahu alam ya, nggak ada penjelasan karena nggak ada penjelasannya dan tidak dilakukan oleh siapapun. Jadi saya sarankan ya kembali kepada mengkafarah mandiri. Ya. Saya tadi ketinggalan 2 rakaat sebelum asar, ya kan nggak ada syariat qadanya, maka sebetulnya dia bisa mengimbangi dengan misalnya berinfak. Ataupun mungkin ya qobliyah zuhur saya tadi cuma eh, nggak sempet qobliyah zuhur. Kemudian ba'diyah aja ada, maka bisa aja dia ba'diyahnya diusahakan 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Walaupun normalnya qobliyah zuhur 4 rakaat, ya ba'diyahnya juga 4, qobliyah asar juga 4 rakaat normal. Ya. Ba'diyah Jumat juga normalnya 4 rakaat. Ya. Yang penting kita berpikir jangan terus-menerus dalam minimalisan amal. Ya, minimalis sebulan sekali 2 kali aja. Minimalis kok bertahun-tahun. Itu yang 2 rakaat, gimana yang enggak qobliyah, enggak ba'diyah. Baik, jamaah rahmatullah, sampai di sini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.